Gantian Denau dinatin to berendau. Nanti tinggal kamu nggak potong aja videonya. Ya udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Selalu jaga kesehatan ya, karena keadaan kita dalam pandemi. Sebelum kita mulai pelajaran kita pagi-pagi di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih yang sudah bersedia untuk memimpin kita berdoa hari ini. Bapak mau nanya, siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Masih ingat gak materi kita minggu kemarin? Apakah ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Gak ada, Pak. Baiklah. Kita hari ini akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Di sini ada tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Bapak mau nanya, fungsi dari akar apa? Kepada Sumandri, fungsi dari akar apa? Untuk menyerap air, Pak, Ya, agar pohonnya tetap tumbuh. Ya, terima kasih kepada Swandri yang telah menjawab. Bapak akan menjelaskan fungsi dari akar. Yang pertama, fungsi dari akar adalah menyerap air. Yang kedua, menyerap mineral. Yang ketiga, memperkuat tumbuhan. Bagian batang fungsinya adalah menyalurkan bahan makanan dari akar ke daun dan buah. Bagian tumbuhan atau bagian daun fungsinya adalah tempat fotosintesis. Bagian tumbuhan bunga adalah fungsinya sebagai alat berkembang biakan. Lanjut. Pak, mohon izin Pak. Ya. Slide-nya nggak kelihatan Pak. PT kamu tuh malah nggak bergeser. Geser ini Pak. Tunggu sebentar ya. Itu Bang. Sudahlah. Sudah, Pak. Oh iya, oke. Jadi sampai bagian tumbuhan ya. Bagian tumbuhan tadi sudah dijelaskan, bunga, buah, batang, dan akar. Di sini fungsi akar membuat tumbuhan menjadi tidak mudah untuk dicabut dan tanah. Jadi akar berfungsi sebagai bagian yang mengukuhkan tumbuhan. Ini adalah struktur dan fungsi akar. Siapa yang mau atau membantu Bapak menjelaskan atau membaca?
dari struktur dan fungsi akar. Kepada siswa Bapak atas nama Nancy, dipersilahkan. Ya, Pak. Bentar. Fungsi akar. Bagian tumbuhan yang terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau geotrop atau menuju ke air atau hidrotrop meninggalkan udara dan cahaya. Yang kedua, tidak berbuku-buku. Yang ketiga, warna tidak hijau. Yang keempat, tumbuh terus pada ujungnya. Yang kelima, bentuk ujungnya seringkali meruncing. Terus selanjutnya yaitu jenis akar. Jenis akar terbagi menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Kemudian yang selanjutnya sifat akar menyerap air dan zat hara atau mineral, menunjang berdirinya tumbuhan sebagai alat pernapasan, sebagai penyimpan makanan cadangan. Strukturnya dibaca juga, Kak, Pak? Enggak usah aja, Pak. Oke, terima kasih kepada Nancy yang setelah bersedia untuk membacakan struktur dan fungsi akar. Bisa dibaca. Di sini ada beberapa susunan akar. Susunan akar dikotil terbagi menjadi 4 susunan. Yang pertama adalah epidermis, cortex, endodermis, silinder pusat atau stel. Susunan akar tumbuhan mitokotil adalah endodermis, sering membentuk dinding sekunder yang bertumbuhan awal terhenti sebelum bagian pusat terbentuk sehingga jalur-jalur xilem tidak berbentuk pinang melainkan suatu ikan dengan lainnya. Pada akar monokotil antara xilem dan phloem tidak terdapat kabium sehingga xilem dan phloem tersusun secara tidak teratur. Siapa yang bisa membacakan batang berfungsi? Siapa yang bisa membacakan atau membantu Bapak membaca? Kepada Saya, Pak. Ya, Pak. Oh ya udah. Ben. Rekam dulu. Dia tuh ngomong YouTube. Siapa yang bersedia untuk membantu Bapak membacakan Saya, bagian Pak. batang? Fungsi batang. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Di samping itu, batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Sudah, Pak. Ya, terima kasih kepada Nancy telah bersedia untuk membacakan fungsi batang. Di sini Bapak akan menjelaskan atau menyebutkan struktur batang dan fungsinya. Yang pertama, struktur batang terbagi menjadi dua. Yang A, morfologi atau struktur luar batang. Yang B, anatomi struktur dalam batang. Struktur dalam batang terbagi menjadi dua bagian. Pada yang pertama, pada bagian luar batang tumbuhan herba. Yang kedua, pada batang tumbuhan berkayu. Pada batang tumbuhan berkayu terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, epidermis batang. Yang kedua, konteks batang. Yang ketiga, stel, silinder atau pusat. Yang bagian 2, fungsi batang. Fungsi batang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penumpang. Yang kedua, penangkut. Yang ketiga, penyimpan.
Dan yang terakhir adalah alat berkembang biakan. Bapak minta satu siswa lagi untuk membacakan fungsi daun. Siapa yang ingin membacakan atau yang bersedia? Saya, Pak. Ya, dipersilakan Dr. Tersiana Eci. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat hijau atau biasa disebut klorofil. Secara morfologi, pada umumnya daun memiliki bagian-bagian antara lain helaian daun atau lamina dan tangkai daun atau petiolus. Daun yang memiliki ketiga bagian daun yaitu pelepah daun, tangkal daun, dan helaian daun disebut juga daun sempurna. Tetapi daun yang tidak memiliki satu bagian daun atau lebih disebut daun tidak sempurna. Terima kasih kepada Tersiana Eci telah bersedia untuk membacakan fungsi daun. Kita lanjut. Di sini Bapak akan menjelaskan susunan tulang daun. Yang pertama, tulang daun pada gambar daun tersebut berbentuk seperti sirip. Ini seperti sirip. Tulang daun tersusun rapi. Ini tulang daun. Mulai dari tangkai daun hingga ujung helai daun. Nah, dari tangkai hingga ke ujung ini di sini contohnya. Contoh pada daun jambu dan daun mangga. Contoh yang Bapak jelaskan tadi terdapat di daun jambu dan daun mangga. Yang kedua, bentuk seperti garis-garis. Nah, seperti ini garis-garis. Sejajar terlihat bahwa tulang dan tersebut sejajar mulai dari pangkal daun hingga ujung daun. Berbentuk sejajar mulai dari pangkal daun hingga ujung daun. Nah, seperti ini. Daun biasanya berbentuk duanya panjang-panjang. Nah, daunnya berbentuk panjang-panjang seperti ini. Contoh pada jagung, tebu, padi, dan alang-alang. Kita bisa juga melihat seperti gambar berikut. Ini gambar yang ada di PowerPoint. Yang ketiga terdapat susunan tulang daun. Yang bagian ketiga terdapat lebih dari satu tulang. Nah, seperti yang digambar terdiri dari beberapa tulang. Kemudian bentuk daunnya pun berbentuk seperti jari. Nah, ada di PPT yang berbentuk seperti jari-jari tangan. Kita mendapatkan daun atau tulang contohnya seperti pada daun pepaya dan daun jarak dan daun singkong seperti itu contohnya. Contoh tulangnya lebih dari satu dan kemudian membentuk daunnya pun berbentuk seperti jari tangan. Terdapat di beberapa tumbuhan. Yang sekarang adalah siapa yang bisa membacakan? Siapa yang bisa membantu Bapak membacakan? Saya, Pak. Ya, silakan kepada Saudari Nancy. Anatomi atau struktur dalam daun. Yang pertama berkas pembuluh angkut, yang kedua jaringan bunga karang atau spons, yang ketiga jaringan tiang atau palisade, yang keempat epidermis daun. Kemudian selanjutnya fungsi daun, pembuatan makanan, pernapasan,
tempat transpirasi tumbuhan. Kemudian yang terakhir tempat fotosintesis. Sudah, Pak. Baik, terima kasih kepada Nancy yang telah bersedia untuk membacakan. Di sini Bapak akan menjelaskan urat daun. Urat daun dari di sini. Tulang daun terdiri dari tengah. Helai daun lamina. Helai daun adalah bagian di sini. Tangkai daun adalah di sini. Bapak akan melanjutkan ke bagian tumbuhan, bagian bunga. Fungsi bunga. Bunga berfungsi untuk menarik penyerbuk pada tumbuhan untuk membentuk tumbuhan sehingga tumbuhan menciptakan bibit bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Itulah fungsi dari bunga. Di sini ada struktur bunga. Struktur bunga terdiri dari tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan belang sari. Di sini Bapak akan menjelaskan tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bunga yang berbeda. Pada bagian bawah bunga, fungsi tangkai bunga ialah penghubung antara bunga dengan ranting, dan tangkai bunga juga berfungsi sebagai penumpang bunga. Itulah penjelasan dari tangkai bunga. Bapak akan menjelaskan kelopak bunga. Kelopak bunga atau galaksi adalah hiasan bunga yang terletak pada lingkungan terluar. Helai kelompok bunga disebut sebagai spel. Kelompok biasanya berwarna hijau dan kurang menarik apabila dibandingkan dengan mahkota bunga. Kelopak bunga menutup bagian bunga lainnya ketika bunga masih belum mekar. Bapak akan melanjutkan ke bagian 3. Bagian 3 adalah mahkota bunga. Bapak akan menjelaskan apa itu mahkota bunga. Mahkota bunga atau cornalia merupakan salah satu dari penghiasan bunga setelah kelopak bunga. Helai mahkota bunga disebut sebagai petai. Mahkota bunga seringkali mudah dikenal karena ukurannya yang relatif besar. Itulah dari mahkota bunga. Bapak akan menjelaskan putik. Putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Putik terdiri dari kepala, tangkai, dan bakal buah. Yang terakhir adalah bagian benang sari. Benang sari berbentuk seperti bulu yang mengumpulkan, biasanya ada di atas putik. Itulah penjelasan dari struktur bunga. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk membaca susunan bunga dan fungsi bunga? Siapa yang bisa membantu Bapak untuk membacakan susunan bunga? Oke, lupa. Ya, silakan untuk Tersiana. Susunan bunga, struktur bunga, kelopak bunga, benang sari, putik, tangkai bunga, mahkota bunga. Fungsi bunga. Fungsi bunga yang utama adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya kepala serbuk sari ke kepala putik. Bagian bunga yang paling menarik adalah mahkota. Mahkota yang indah dan berbau menyengat menarik perhatian serangga, seperti kupu-kupu, kumbang, dan lebah. Akibatnya, tanpa disadari, proses penyerbukan terjadi. Sedangkan bagi manusia, bunga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan, perlengkapan upacara adat, dan bahan rempah-rempah.
Terima kasih kepada Tersiana Aci yang bersedia untuk membacakan Sama Pak. susunan bunga. Di sini Bapak akan menjelaskan di mana itu mahkota. Mahkota adalah bagian di sini, bagian luar. Ini adalah bagian kelopak sari. Di sini adalah benang sari. Kepala putik adalah bagian ujung. Tangkai putik adalah yang berbentuk panjang yang menuju kepala putik. Di sini adalah bakal biji. Di sini ada kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Itulah di sini Bapak akan menjelaskan fungsi buah. Buah merupakan organ pada tumbuhan. Berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Aneka rupa, bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama buah, yakni sebagai pemejar biji tumbuhan. Siapa lagi yang bisa membantu Bapak membaca struktur buah? Siapa yang bisa membantu Bapak membaca struktur buah? Baik, apabila nggak ada, nanti Bapak yang membaca. Buah terbagi menjadi dua. Buah sejati, buah semu. Yang pertama, buah semu terbagi menjadi dua bagian. Anatomi buah. Ekspresa merupakan lapisan buah luar yang keras dan tidak menembus air, misalnya buah kelapa. Buah kelapa kan kita tahu berbentuk tebal dan tidak mudah untuk ditembus air. Yang kedua adalah mesokap, merupakan lapisan yang tebal dan tersebut misalnya berbentuk kelapa, daging, mangga, dan pepaya. Yang ketiga, endokap, merupakan lapisan paling dalam yang tersusun atas lapisan sel yang sangat keras dan tabel, misalnya pemburung kelapa berupa selaput tipis rambut. Bagian 2, biji. Biji terbagi menjadi 3. Yang pertama kulit biji, yang kedua tali pusat, yang ketiga inti biji. Anatomi biji. Kotiledon, cadangan makanan embrio, plumula berpensi menjadi bakal daun, radicula bakal calon akar, epikotil bakal batang yang berada di atas kitiloden. Yang bagian 5, hipokotil bakal batang yang berada di bawah koledon. Yang 6, suketlum pembakan keras. Yang ke-7, testa pelindung biji. Yang ketiga adalah fungsi buah dan biji. Yang pertama fungsi buah sebagai cadangan makanan. Yang kedua alat perkembangan biakan. Yang ketiga dimanfaatkan manusia. Yang keempat sebagai pelindung biji. Yang bagian 2 fungsi biji, hasil pembuatan atau penyerbutan bunga. Yang kedua alat perkembangan biakan. Yang ketiga dimanfaatkan manusia. Oke, berakhirlah pertemuan kita hari ini. Bapak akan mengasihkan tugas. Tugasnya Bapak kirim lewat WA grup ya. Nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik, Pak. Siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini?
Tentang akar dan struktur akar, Pak. Oke, terima kasih. Benar. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Yang lain? Mengetahui daun-daun, Pak. Ya, terima kasih. Benar sekali. Siapa lagi yang bisa? Mengetahui fungsi struktur tumbuhan, Pak. Ya, terima kasih. Pintar sekali anak murid Bapak. Di sini Bapak akan menarik kesimpulan atau menambahkan kesimpulan. Struktur tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Batang, akar, dan buah yang masing-masing dari struktur mempunyai fungsi masing-masing, serta komponen-komponen di dalamnya yang juga mempunyai fungsi dan struktur masing-masing. Itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, siapa yang bersedia untuk membaca doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bersedia? Siapa yang bersedia untuk memimpin kita berdoa hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, berdoa selesai. Terima kasih kepada Randi untuk memimpin doa kita hari ini. Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Pak. wabarakatuh.